Sampurasun, salam waras, selamat sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali, nama saya Dedi Nuryadinata. Sebagaimana pada konten yang lain saya berjanji akan membacakan surat untuk Presiden. Tapi sebelum dari itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal menyangkut yang berkaitan dengan Presiden Joko Widodo dan yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini saya akan menyampaikan mungkin tentang pembelaannya saja dari hal-hal yang kecil. Jika pendapat ini berlainan atau berbeda dengan para ibu dan bapak, para penonton, itu sah-sah saja dan silahkan saja untuk berbeda pendapat dengan yang akan saya sampaikan. Perlu saya sampaikan di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, sebelum konten ini mungkin akan terbit atau akan beredar di akhir Oktober ini, saya akan membacakan beberapa pendapat orang yang begitu ekstrim kepada pemerintah atau Presiden Joko Widodo dengan segala macam kebenciannya dan caci makinya. Tapi saya menyampaikan tentang pembelaannya, butirnya begini. Bapak Ibu para pendengar sekalian, bahwa orang yang benci kepada siapapun, termasuk kepada kepala negara ataupun kepada kepala daerah dimanapun, butir yang pertama, mereka tidak akan melihat keberhasilannya, tetapi mereka cuma melihat kegagalannya. Yang kedua, mereka tidak akan melihat kepintarannya, mereka hanya akan melihat kebodohannya. Yang ketiga, mereka tidak akan melihat ketakwaannya, tetapi mereka akan menyebutkan dengan sifat buruknya, dari mulai musyrik, munafik, murtad, bahkan tentang kata komunis pun dituduhkan kepadanya. Yang keempat, mereka tidak akan melihat perjuangan kepemimpinannya, tetapi mereka hanya mengorek kelemahannya. Yang kelima, mereka tidak akan melihat capeknya memimpin bangsa dan negara ini yang berjumlah 280 juta penduduk beserta para aparatur negara, tetapi mereka hanya melihat tentang senang-senangnya bersama keluarganya dikala sesaat. Yang keenam, mereka tidak akan melihat kerendahan sifat kepemimpinannya, tetapi hanya melihat tuduhan mencari muka dan pura-pura sederhana dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah mereka tidak akan melihat kesantunannya dalam bersikap. Mereka hanya akan melihat tentang kecongkakannya dalam bersikap. Itu mungkin butir-butir orang yang benci kepada siapapun manusia. Sekarang saya akan menyampaikan mungkin tentang pendapat yang berkaitan dengan Prabowo Subianto. Saya sebagai penulis dalam buku ini, kalimat ini adalah tertera dalam buku saya yang akan diterbitkan, yaitu tentang makna dan manfaat nilai 9 bagi kehidupan manusia dalam pandangan teoritis tentang agama, negara, dan dunia. Saya akan menyatakan di sini, karena judulnya tentang nilai 9, saya akan melihat di sini keberuntungan Prabowo Subianto pada masa duduk sebagai presiden adalah satu. Prabowo Subianto menjadi presiden ke-9 secara de facto dan ke-8 secara de jure. Yang kedua, bahwa Prabowo Subianto adalah anak seorang begawan ekonomi yang mempunyai intelijensi yang tinggi. Bahkan salah seorang alumninya yang sama-sama ketika itu kakak kelas mengatakan, pada tahun 96 saya mengadakan diklat pendidikan di Rindam Sriwijaya, yaitu berpangkat kolonel Kamaludin kalau nggak salah, mengatakan Prabowo Subianto itu bukan hanya karena anak dan menantu presiden, katanya, Dad, tetapi memang dia cerdas dan memang dia pintar selama kuliah pun. Itu yang disampaikan ketika itu tahun 96 oleh Kolonel Kamaludin di Rindam 2 Sriwijaya.
Yang ketiga, sebagai seorang jenderal TNI Angkatan Darat yang telah makan pahit getirnya selama bertugas di negara Republik Indonesia, bahkan sempat dicemooh dengan berbagai macam tanggapan dan celaan yang luar biasa. Yang keempat, tidak akan bisa Prabowo Subianto diperlakukan seperti orang memperlakukan Presiden Joko Widodo yang pengalah karena wira swastawan, orangnya manut. Prabowo Subianto adalah seorang jenderal. Yang kelima, belajar sopan santun dan kesabaran dari Presiden Joko Widodo. Yang keenam, mengutamakan pertahanan negara dan gangguan negara asing dengan cara apapun, khususnya dengan meningkatkan alutsista di negara Republik Indonesia ini. Yang ketujuh, bangsa dan masyarakat Indonesia akan berpikir dua kali manakala melakukan penghinaan beliau seperti yang dilakukan pada Presiden Joko Widodo sebelumnya. Yang kedelapan, meneruskan dan menyelesaikan program Presiden Joko Widodo yang belum selesai. Yang kesembilan adalah keberuntungan beliau berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, yaitu anak putra Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada akhir Oktober ini. Itu mungkin sekelumit tentang Presiden Joko Widodo dan yang akan duduk Presiden Prabowo Subianto. Inilah puisi saya. Judulnya Surat untuk Presiden. Surat untuk Presiden Republik Indonesia. Teruslah engkau bekerja demi kepentingan anak bangsa, walau masih ada kelompok yang mencela karena tak terpenuhi keinginannya, menyebut fitnah di mana-mana, seolah engkau menyengsarakan rakyat semena-mena, padahal berbuat baik untuk kepentingan bersama. Surat untuk Presiden Republik Indonesia. Jangan pernah engkau berhenti berbuat meski kau kurang beristirahat. Karena menjalankan amanat untuk kepentingan seluruh rakyat, walau terkadang datang cobaan berat dari bangsamu sendiri yang berkhianat menjual berita buruk di negara barat. Surat untuk Presiden. Jangan pernah engkau menyerah dalam menjalankan amanah, sebagai engkau pernah bersumpah di gedung rakyat yang cukup megah, akan selalu setia dan taat pada pemerintah, menjaga seluruh rakyat dan wilayah, memimpin pemerintah taat pada perintah Allah. Surat untuk Presiden Republik Indonesia. Jangan engkau kolusi dan korupsi dalam memimpin wilayah Ibu Pertiwi. Meski ajakan salah datang setiap hari, terkadang bahkan orang mencaci karena kau tak menepati janji. Tetaplah engkau berpegang pada ilahi yang dapat menenangkan hati nurani. Surat untuk Presiden Republik Indonesia. Jadilah engkau pemimpin yang bertakwa, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan pulau yang tersebar di Nusantara agar menjadi aset pariwisata untuk menambah devisa negara. Bagi kepentingan rakyat di masa berpegang teguh pada Pancasila menjadi keutuhan Bhinneka Tunggal Ika. Surat untuk Presiden Joko Widodo. Terima kasih baktimu pada bangsa dan negara yang tidak pernah engkau merasa jemu dalam memimpin rakyatmu dan bangsamu, walaupun engkau tidak pernah membalas
dengan caci maki. Selamat datang untuk Prabowo Subianto. Lanjutkan perjuangan dan pembangunan negara Republik Indonesia ini. Saya secara pribadi, Prabowo Subianto, sanggup meneruskan perjuangan dan memperbaiki hal-hal yang belum baik untuk maju di masa datang sebagai negara yang disegani oleh bangsa dan negara. Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, 4 Oktober 2024, DN Kelana. Terima kasih para penonton sekalian. Maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Inilah hanya sekelumit himbauan, pesan untuk seluruh para pemirsa dan pendengar. Saya akhiri, salam waras, sampurasun, salam sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia, merdeka.